Suatu hari di desa Budi mengalami musim hujan, sehingga hawa di lingkungannya terasa sangat dingin. Nah, akibat lingkungan yang sangat dingin, suhu tubuh Budi menjadi tidak stabil. Lalu, bagaimana ya cara Budi dan tubuhnya menstabilkan suhunya kembali? Atau dalam kondisi lain, pernahkah kamu melihat anjing yang sedang mengalami dehidrasi akibat suhu yang terlalu panas? Ketika dehidrasi, tubuh anjing akan kekurangan zat cair sehingga tubuh anjing menjadi tidak stabil. Lalu bagaimana ya solusinya agar anjing menstabilkan suhu tubuhnya kembali? Halo pejuang IPA, di awal video sudah dijelaskan ya, di desa Budi sedang mengalami musim hujan, sehingga cuaca lingkungan menjadi sangat dingin. Cuaca ini membuat suhu tubuh Budi menjadi tidak stabil. Lalu bagaimana ya cara Budi dan tubuhnya menstabilkan suhunya kembali? Nah, begitu juga dengan anjing ya. Ketika cuaca panas, anjing sering mengalami dehidrasi sehingga membuat suhu tubuhnya menjadi tidak stabil. Untuk itu, coba kamu buat rumusan masalah atau pertanyaan terkait permasalahan ini ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia biasanya stabil antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Sebagian besar panas tubuh dihasilkan oleh metabolisme sel. Contoh kegiatan yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh yaitu berolahraga dengan rutin, istirahat yang cukup, makan dan minum secara teratur ya. Metabolisme tubuh secara alami akan meningkat ketika suhu tubuh kita rendah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh agar kembali normal, sehingga organ-organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Nah, untuk itu, coba kamu cari informasi apa yang akan terjadi jika suhu tubuh kita tidak bisa secara alami kembali normal jika mengalami pendinginan atau pemanasan. Selain manusia, hewan juga melakukan upaya untuk menjaga kestabilan suhu tubuhnya. Suhu tubuh hewan sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya ya. Usaha hewan untuk mempertahankan agar suhu tubuhnya tetap konstan atau tidak terjadi perubahan secara drastis dengan lingkungannya disebut dengan termogulasi. Nah, berdasarkan kemampuan yang dimiliki hewan dalam mempertahankan suhu tubuh, hewan dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu Homo item dan Poikilotrem. Homo item adalah hewan yang berdarah panas, contohnya kerbau, anjing, dan juga kucing. Sedangkan hewan Poikilotrem yaitu hewan yang suhu tubuhnya kira-kira sama dengan suhu lingkungan sekitarnya, contohnya bunglon, ikan, dan katak. Nah, sekarang coba kamu sebutkan hewan yang lain ya. Kemudian kelompokkan hewan apa saja yang termasuk Poikilotrem dan Homo item. Masing-masing 3 hewan ya. Untuk itu, buatlah hipotesis bagaimanakah cara manusia menstabilkan suhu tubuhnya ketika cuaca dingin dan bagaimana pula anjing menstabilkan suhu tubuhnya ketika cuaca panas. Pernahkah kamu berpikir mengapa ketika di tempat yang dingin biasanya kita menggunakan jaket yang tebal? Ya, benar. Agar suhu tubuh kita tetap stabil. Jadi sebenarnya mekanisme pengaturan suhu tubuh manusia itu terdiri atas 2 macam ya. Ada mekanisme tingkah laku dan mekanisme fisiologis.
Menggunakan jaket yang tebal merupakan salah satu contoh mekanisme dari segi tingkah laku manusia. Pada jaket tertentu, di dalamnya diisi dengan bulu-bulu kecil yang bisa menjebak udara. Hal ini dilakukan untuk mencegah kehilangan kalor di dalamnya ya. Selain tingkah laku seperti ini, coba deh kamu berikan contoh yang lain yang sering dilakukan manusia untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap stabil ketika cuaca dingin ataupun panas. Selanjutnya, mekanisme fisiologis. Secara fisiologis, ada bagian otak kita yang berfungsi sebagai pusat pengaturan suhu tubuh, yakni hipotalamus. Nah, hipotalamus ini adalah suatu bagian kecil dari otak yang dapat mengendalikan suhu tubuh agar tetap normal. Ternyata, manusia dan hewan juga menstabilkan suhu tubuh dengan cara menerima dan melepaskan panas atau kalor ke lingkungan secara konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Nah, untuk itu, cobalah cari informasi bagaimana cara menstabilkan suhu secara konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi ya. Ketika suhu tubuh meningkat di atas normal, hipotalamus mengirimkan pesan ke kelenjar keringat untuk meningkatkan sekresi keringat kita. Keringat yang panas akan menguap ke lingkungan melalui pori-pori kulit sehingga suhu tubuh bisa menurun. Proses pembuangan panas dengan mengeluarkan keringat dari dalam tubuh merupakan perpindahan kalor dengan cara evaporasi. Untuk itu, coba kamu buat rangkuman yang tepat bagaimana proses menstabilkan suhu tubuh dengan cara mengeluarkan keringat. Lalu, bagaimana ya hipotalamus memerintahkan organ tubuh kita ketika cuaca dingin? Pada saat kedinginan, tubuh kita sering memberikan reaksi menggigil. Mengapa demikian? Hal ini karena dengan cara menggigil akan semakin banyak produksi panas dari tubuh yang dibuang ke lingkungan secara konveksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pengaturan suhu pada hewan, baik hewan poikiloterm maupun homoiterm. Nah, pada hewan poikiloterm yang hidup di air, misalnya ikan, akan menjaga suhu tubuhnya dengan cara memproduksi panas melalui proses metabolisme tubuhnya. Hal ini memungkinkan suhu tubuh ikan sedikit lebih tinggi dibandingkan suhu air. Namun, air menyerap panas begitu cepat sehingga perbedaan suhu ikan dan air sangat kecil. Oleh karena itu, pengaturan suhu ikan sangat bergantung sepenuhnya pada pengaturan perilaku ikan, yaitu ikan harus memilih bagian lingkungan air yang mempunyai suhu yang dapat diterima oleh ikan tersebut. Pada hewan poikiloterm yang hidup di darat seperti katak, suhu tubuhnya dapat lebih mendekati suhu lingkungannya. Untuk meningkatkan suhu tubuhnya, katak akan menyerap kalor atau panas dari matahari. Nah, menurut kamu, jenis perpindahan kalor apa yang terjadi pada katak ketika menyerap panas dari matahari? Ketika kondisi tubuh dingin, hewan homoiterm akan sedikit melepaskan panas ke lingkungannya. Sedangkan ketika panas, hewan homoiterm akan mengurangi aktivitasnya, sehingga keringat yang keluar juga berkurang. Komodo juga salah satu hewan reptil yang termasuk ke dalam hewan homoiterm. Coba perhatikan gambar berikut. Dari gambar ini, coba kamu tafsirkan yang mana perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Nah, anjing juga merupakan salah satu hewan homoiterm. Ketika cuaca panas, anjing juga mengeluarkan keringat loh, tetapi melalui telapak kakinya.
Namun, berkeringat melalui telapak kaki tentu saja tidak cukup untuk menurunkan suhu tubuh anjing. Oleh karena itu, anjing sering menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas. Ketika menjulurkan lidahnya, cairan di dalam lidah anjing akan menguap ke lingkungan. Nah, menurut kamu, perpindahan kalor apa yang terjadi pada anjing? Lalu, bagaimana ya cara anjing menstabilkan suhu tubuhnya ketika cuaca dingin? Baik hewan Poikilotrem maupun Homoitrem memiliki perbedaan cara dalam melakukan pengaturan suhu tubuhnya. Bahkan jenis perpindahan kalornya pun berbeda-beda ya. Untuk itu, coba kamu bandingkan cara unta dan beruang kutub menstabilkan suhu tubuhnya akibat lingkungannya. Setelah kamu memahami materi dan mengumpulkan informasi, coba buatlah kesimpulan. Bagaimana cara manusia menstabilkan suhu tubuhnya ketika cuaca dingin? Dan bagaimana cara anjing menstabilkan suhu tubuhnya ketika cuaca panas? Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Sampai jumpa, tetap semangat ya!